Pak Ansy, silakan. Terima kasih pimpinan Pak Budi Jiwandono, Pak Sudin, dan teman-teman Komisi 4 yang saya hormati, juga Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Pak Sekjen, dan para dirjen serta jajarannya. Pertama, saya membaca bahwa alokasi belanja kementerian dan lembaga untuk tahun 2023 ini besarnya hampir 1.000 triliun. Angka persisnya 993,2 triliun. Anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan 6,767 triliun. Kalau dihitung itu berarti 0,00068%. Tidak sampai 0,01%. Ini potret keberpihakan APBN kita, postur APBN kita terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya ingin tanya kepada Pak Menteri, idealnya itu menurut Pak Menteri mestinya KKP ini dapat anggaran berapa triliun dari alokasi belanja kementerian dan lembaga yang hampir 1.000 triliun ini. Yang kedua, saya langsung pada kesimpulan, kalau melihat postur anggaran seperti ini, kita tidak bisa berharap banyak bahwa laut kita yang super kaya raya ini akan mampu memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita, lebih khusus kesejahteraan bagi masyarakat kecil, utamanya adalah nelayan kecil dan tradisional. Maka saya tidak heran kalau KKP ini sulit sekali menunjukkan program-program yang berpihak kepada masyarakat kecil, program-program pemberdayaan masyarakat kecil. Karena kembali anggarannya itu 0,00068%. Ini potret kita. Dalam realitas demikian, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat suatu ide untuk mengeluarkan kebijakan mengenai penangkapan terukur dengan sistem sonasi dan kuota. Kabarnya akan direalisasikan pada 2023 nanti, dan konon mau diuji cobakan Agustus 2022 ini. Konsep ini diyakini oleh KKP akan meningkatkan PNBP, menjaga ekosistem laut, cadangan ikan, dan mensejahterakan para nelayan kecil tradisional. Kami ingin men-challenge soal kebijakan ini, Pak Menteri, satu persatu. Pertama, kebijakan penangkapan terukur ini kata kuncinya yang perlu dipertanyakan adalah nelayan kecil tradisional nanti dapat apa? Kira-kira kebijakan ini bisa mengurangi angka kemiskinan nelayan kecil tradisional berapa persen? Negara kita dari PNBP ini akan dapat berapa rupiah? Bagaimana menjaga kelestarian ekosistem laut dan cadangan ikan? Karena kalau kita baca ini dari bulan Januari sampai Desember, kalau orang sudah dapat kuota dan sonasi, dia bisa menangkap ikan dari Januari sampai Desember. Tidak ada masa, katakanlah dalam tanda petik, masa puasa. Saya ambil perbandingan untuk tahun 2020 lalu, Pak Menteri, disebutkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, nilai produksi perikanan tangkap pada 2020 itu sebesar 224,8 triliun. Tetapi PNBP yang kita hasilkan realisasinya 600 miliar, setara dengan 0,26%. Pertanyaannya, kemana yang 99,74% ini kekayaan laut kita? Saya jawab saja, tidak ke negara ini dan tidak ke
masyarakat ke korporasi besar. Jadi angka-angka seperti ini Pak Menteri membuat kami ini skeptis. Kami agak ragu, apalagi kemarin ketika rapat kerja bersama Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, secara terbuka Pak Menteri menyampaikan bahwa ada beberapa hal terkait dengan perangkat aturan dan juga kesiapan sarana dan prasarana, menyangkut kapal pengawasan, menyangkut radar pengintai yang belum sepenuhnya disiapkan untuk bisa mendukung pelaksanaan konsep penangkapan terukur ini. Dampak lanjutannya adalah overfishing di zona industri yang terus terang ini bisa mengancam kelestarian ikan dan ekosistem laut. Kemarin Pak, saya sempat menyinggung soal kebijakan yang hampir sama secara substantif yang pernah diterapkan dalam kerjasama Indonesia dan Jepang yang namanya Banda Sea Agreement. Itu kebijakannya juga memberlakukan zonasi dan memberlakukan kuota Pak. Nah, penangkapan terukur ini konon kabarnya akan dilakukan pertama di WPP NRI 718 Laut Arafura, Maluku. Ini potensinya besar sekali, disebutkan sebesar 21% potensi ikan ada di sana, setara dengan 2,64 juta ton per tahun. Tapi Arafura ini berada di zona ekonomi eksklusif. Dan kapal-kapal yang boleh masuk ke situ hanya 100 gross ton. Di bawah itu tidak boleh masuk. Kami sudah melihat Pak, yang bisa beroperasi di situ hanya kapal-kapal milik China, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Taiwan. Kapal-kapal di bawah 30 JT itu tentu tidak bisa akan masuk di situ. Kalau saya salah nanti tolong diluruskan Pak Adin dan juga Pak Zaini. Ini kita diskusi. Karena saya lihat Bapak berdua dahinya mulai berkerut nih. Ya. Jadi dari Banda Sea Agreement ini terus terang Pak, kita melakukan kerjasama ini dari tahun 1969 sampai 1980. Evaluasinya kita rugi dalam bekerjasama dengan Jepang ini. Pertanyaannya, kalau dari segi substansi kebijakan penangkapan terukur ini persis sama dan sebangun dengan kebijakan Banda Sea Agreement, kenapa sekarang kita mau melakukan hal yang sama ini? Masyarakat awam itu melihat ini sama seperti menjual izin pertambangan di darat. Dijual izinnya, dikasih zonasinya, dan boleh menambang. Di laut yang terjadi adalah kaflingisasi. Yang dikhawatirkan nanti korporasi-korporasi besar pesta pora Pak, sementara PNBP yang masuk ke kita tidak dari aspek keadilan, fairness, justice itu sangat jauh. Nah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin kita butuh jawaban Pak. Nelayan kecil tradisional, terus terang Pak Zaini, saya kalau lihat Pak Zaini, kami minta ke Tinting aja, Pak Zaini tidak pernah memenuhinya. Kami akhirnya berpikir, saya terutama berpikir Pak Zaini ini hanya peduli pada korporasi besar, kepada nelayan kecil tradisional enggak, buktinya tidak kasih ke Tinting. Untung Pak Menteri kemarin sudah tegas mengatakan nanti ada. Syukur puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, Ervan tolong tampilkan foto sedikit. Ini ada foto Pak Jokowi pergi ke Indonesia bagian selatan di Rotendao. Setelah Pak Jokowi ke sana pulang, Pak Menteri, Pak Zaini, Pak Adin, Pak TB, kalau tidak salah dengan Ibu Dirjen pergi ke sana. Saya dikasih tahu sama masyarakat Rote Pak, mereka bilang, aduh kami senang Pak Menteri baik sekali, senyum terus. Pak Dirjen juga, kita cerita makan enak di sini. Saya tanya ke mereka, pulang Pak Menteri kasih kalian apa? Belum ada KKI, tapi tidak apa-apa, Pak Menteri sudah datang berkunjung di Kitapung Kampung. Saya konkret aja Pak Menteri,
Pak Saini, bisa nggak itu PPI Tulendale itu Pak, itu kapal nggak bisa masuk, itu batasnya langsung Timor Leste dan Australia, itu batas lautan Pak. Bisa nggak Bapak tolong keruklah di situ Pak? Masa Bapak mereka sudah jauh-jauh sampai ke sana? Pak Jokowi sudah cuci muka pakai air dari Rotendao, dari kampung saya, itu masa nggak ada sih yang tersisa? Perikanan budidaya, saya mohon nih Pak Menteri, saya mohon betul Pak, di sana ada laut mati Pak, ada laut mati. Itu Bapak kalau kembangkan perikanan budidaya, nila salin itu top bener Pak. Itu keberpihakan KKP, orang langsung lihat gila, untuk Indonesia bagian timur kuat banget. Untuk ibu daya saing mungkin tolonglah dibantu sistem rantai dingin. Saya minta, kita minta nggak banyak-banyak kok, tapi perlu ada keberpihakan. Yang terakhir Pak Menteri, Pak Sekjen, kalau boleh di setiap kementerian itu dalam penyusunan pagu anggaran perlu menampilkan paradigma kebencanaan. Perlu ada anggaran mengenai bencana. Mengapa? Karena Indonesia ini negara supermarket bencana. Bukan saya yang katakan, para ahli. Mulai dari banjir, tsunami, longsor, macam-macam. Dan ketika bencana terjadi Pak, tambak hancur, perahu rusak, hanyut, nelayan rugi Pak. Contoh ketika badai Seroja di NTT, itu banyak nelayan itu yang menderita Pak, karena laut mereka, alat tangkap mereka, perahu mereka udah rusak. Tapi kalau karena kementerian ini tidak memberikan anggaran dalam pagunya, akhirnya kemudian juga tidak bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Padahal amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana itu jelas. Pemerintah pusat harus turun tangan untuk itu. Yang terakhir, soal BBM bagi nelayan, tolong ini mungkin diperhatikan. Pak Ketua tadi dalam rapat paripurna, ada teman dari fraksi, saya lupa fraksi apa tadi ya, sempat bicara mengenai, kembali lagi, pupuk bersubsidi untuk para petambak. Mereka bicara lagi itu. Dan ada sedikit nada warning, ini akan terjadi demonstrasi atau apa begitu. Kira-kira seperti itu Pak. Sekian, terima kasih Pak Menteri. Lebih dan kurangnya saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan. Terima kasih Pak Ansy. Terima kasih Ketua, yang saya hormati seluruh anggota Komisi 4 yang hadir. Saya kira nanti jawaban tertulis yang lebih rinci akan kami sampaikan, tapi ada beberapa hal yang menurut saya cukup concern akan saya coba sampaikan di sini. Yang pertama adalah soal penangkapan ikan terukur. Tapi intinya sebelum masuk ke sana, yakin saja bahwa kami di Kementerian Kelautan Perikanan ini memikirkan secara komprehensif, sama seperti yang Bapak, Ibu juga anggota Dewan yang di sini juga memikirkan. Targetnya adalah pembudidaya ikan atau masyarakat pembudidaya ikan, baik ikan di air tawar maupun di pesisir ataupun di laut. Selain juga para nelayan, kami sudah mengidentifikasi nelayan itu ada 2,2 juta yang kita plotting di masing-masing. Nah, ini dari Indonesia Merdeka sampai hari ini kita tengarai. Kalau misalnya sebagai ukuran kesejahteraan itu adalah nilai tukar nelayan atau nilai tukar pembudidaya ikan, pencapaian tertinggi itu ada di angka 102 dan kemudian targetnya 107. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kalau angka 102 atau 107 itu kita breakdown angkanya, mereka tetap miskin. Jadi berapa sebetulnya mereka itu supaya dia bisa sejahtera? Tidak kurang dari 120%, baru mereka betul-betul bisa sejahtera. Hal ini pernah kami sampaikan dengan Menteri Bappenas, di rapat Bappenas juga kami sampaikan, ada BPS juga. Sampai mereka mengatakan, iya betul juga ya. Selama masyarakat itu tetap dibebankan dengan partisipasi modal,
maka selamanya juga mereka tidak akan pernah sejahtera. Ini yang jujur saja kami pikirkan, dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu dengan keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki. Namun demikian kami tidak pernah mengeluh. Kami terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu semua terhadap hal-hal yang menjadi hal yang sangat esensial, yaitu adalah soal anggaran yang kita hadapi. Nah, terhadap hal lain yang paling penting, salah satunya adalah ada 5 program besar yang kami sampaikan. Yang pertama adalah soal konservasi, itu bicara soal ekologi. Yang kedua soal penangkapan ikan terukur ekologi dan menjaga keberadaan populasi ikan itu tidak terjadi overfishing. Dulu pernah kami sampaikan di dalam FGD, dan kami akan minta kepada Pak Sekjen untuk diagendakan kembali, saya kira khusus saja secara komprehensif, supaya tidak lagi pertanyaan, memang suka lupa ya, maklum kita juga kadang-kadang juga begitu. Kenapa itu tidak bisa berjalan? Belum berjalan karena setiap langkah yang akan atau kebijakan yang akan kita jalankan itu memerlukan payung hukum. Dan payung hukum tidak bisa dibuat oleh KKP sendirian, harus melalui izin presiden, harus melalui berbagai macam, Kementerian Hukum dan HAM, lalu harus dirapatkan dengan kementerian terkait, dan ini panjang sekali. Ternyata saya baru sadar juga waktu saya bicara kebijakan ini yang paling efektif. Kenapa? Kita hadirkan industri di wilayah itu, dia tidak boleh kemana-mana. Hasilnya gimana supaya hasilnya ini kita bisa buat membantu nelayan kecil yang tidak pernah sejahtera itu. Kalau sekarang ngandelin dari APBN pasti tidak bisa, hanya dengan 6,1, 50%-nya dibagi 9 eselon 1. Angkanya ya cuma ratusan miliar, dengan jumlah penduduk, dengan jumlah nelayannya saja 2,2 juta, belum lagi pembudidaya air tawar. Nah, inilah yang kita hadapi, dan tapi saya punya keyakinan kalau kami berserta dengan seluruh anggota dewan yang ada di sini, kalau kita kerjakan ini nanti, katakan misalnya 2023 mulus, seluruh infrastrukturnya sudah selesai semua dan bisa dijalankan, barangkali ini adalah legasi kita bersama. Legasinya Komisi 4 dan juga legasi negara ini untuk kemudian mulai mengangkat mereka bisa lebih sejahtera. Terima kasih, demikian pimpinan atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua interupsi dong. Ya. Pak Menteri mohon izin berdiskusi, Pak Menteri. Ya, 1 menit. Ya, kebijakan itu lahir dari paling atas paradigma, diturunkan jadi teori, lalu ada kebijakan. Kalau saya periksa isi kepala Pak Menteri soal konsep penangkapan terukur, Pak Menteri, ini teorinya ini yang Pak Menteri pakai, ini teori trickle down effect yang persis dipakai pada era Orde Baru. Kata kuncinya 3, stabilitas, iklim investasi yang baik, yang kedua pertumbuhan, dan ini ada privilege, akses yang utama bagi para, mohon maaf, kapitalis atau orang kaya, dan diharapkan dari sana akan ada merembesnya kue ekonomi, akan terwujudnya keadilan. Teori ini 32 tahun gagal. Kita bisa cek di bapaknya Budi Jiwandono, ini gagal, Pak. Rembesannya tidak ke bawah, tetapi ke samping. Apalagi tadi diceritakan cukup panjang lebar oleh Pak Alimin mengenai kelemahan kita dalam pengawasan. Ini teori pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pemilik modal atau kapitalis mengumpulkan kue ekonomi, dan dari sana nanti akan ada kesejahteraan yang dibagi kepada masyarakat lain. Yang kedua, Pak, soal penangkapan terukur ini menurut saya yang harus dibuka itu adalah akses yang setara kepada semua kelompok masyarakat. Setelah dibuka, nelayan kecil tradisional ini harus diberikan keberpihakan, pemberdayaan sehingga mereka juga mampu. Dan yang ketiga, ada hal yang sangat penting, makanya saya bilang kita harus hati-hati. Bicara perikanan dan kelautan bagi orang Maluku, ini identitas dan kulturnya. Bahkan sejak zaman kolonialisme klasik.
Yes. Sampai hari ini, karena itu terus terang Pak Menteri, kita berbeda dari sisi cara pandang ini, tapi menurut saya ketika Pak Menteri katakan bahwa akan ada pertumbuhan dan ini, oh ini trickle down effect. Jadi FGD, saya sudah bisa prediksi Pak, posisi kita akan tetap seperti ini. Terima kasih. Mohon diperhatikan bersama para anggota, Pak Menteri juga. Kesimpulan keputusan rapat kerja, 1. Komisi 4 DPR RI menerima penjelasan atas pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RKA KL tahun 2023 sebesar Rp6.767.876.876.000 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas nomor S617/MMK.02/2022 dan B.M.PP.0.4.PP.002/PP-07/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal pagu anggaran Kementerian Lembaga dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2023. Selanjutnya Komisi 4 DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menentukan rincian alokasi dan program masing-masing Eselon 1 pada rapat dengar pendapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komisi 4. Pak Menteri. Setuju. Kenceng banget Ketua. Jangan ada interupsi lagi. Oh, ya, siapa Ketua? 2. Komisi 4 DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebesar Rp663.435.039.000. Komisi 4. Pak Menteri, angkanya sesuai? Setuju. 3. Komisi 4 DPR RI menerima penjelasan mengenai pagu indikatif dana alokasi khusus DAK Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023 sebesar Rp1.234.900.000.000. Komisi 4. Pak Menteri. Setuju. 4. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan CQ Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk membenahi dan menertibkan bangkai-bangkai kapal perikanan yang mengganggu aktivitas keluar masuk kapal perikanan di Pelabuhan Muara Baru Jakarta selambat-lambatnya 2 minggu setelah rapat kerja hari ini. Selanjutnya Komisi 4 DPR RI akan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pelabuhan Muara Baru Jakarta guna memastikan permasalahan tersebut telah diselesaikan dan ditertibkan dengan baik. Komisi 4. Pak Menteri. Setuju. 5. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengalokasikan dana mitigasi bencana bagi masyarakat kelautan perikanan khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Komisi 4. Pak Menteri. Pimpinan. Ya. Izin kayaknya untuk poin 5 ini agak sedikit aneh-aneh gitu. Kayaknya nggak usah aja nih yang ini. Nanti kita cari yang untuk khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadinya bencana tuh harus cari kata-kata yang tepat karena ini kayak bantuan sosial nih Ketua. Bansos untuk BNPB ya? Iya. Kayaknya ini nggak bisa di KKP. Terima kasih. Saya jelaskan di sini, tadi kan sudah saya jelaskan, periode yang lalu, Menteri yang lalu, Eselon 1-nya ada 45 orang ke lapangan, waktu terjadi tsunami di Lampung Selatan, termasuk juga meletusnya Gunung Krakatau. Ya, berapa kecamatan didatangi, perahunya berapa yang rusak, rumahnya berapa, segala macam.
Perahunya akan diperbaiki, sampai hari ini pun nggak ada. Paling tidak bukan mengalokasikan, mencadangkan. Izin, nanti kalau nggak kepake, in case kalau tidak. Bukan mengalokasikan, mencadangkan. Cadangan itu kan bisa dipakai untuk yang lain. Paling tidak nanti kalau ada bencana lagi, BNPB bilang apa? Kami hanya memperbaiki infrastruktur rumah nelayan. Itu kerjasama sama PU. Dan nelayan yang cuma 5 GT, kita lihat di Lampung Selatan sekarang masih ada. Bukan mengalokasikan, mungkin mencadangkan apabila. Tua, saya izin bicara. Saya yang mengusulkan ini tadi. Saya ngomong. Saya ingin katakan kepada teman-teman, hari ini perspektif kebencanaan itu sudah digeser dari periferal menjadi arus utama. Sama seperti isu gender. Jadi yang namanya semua kementerian, lembaga, dan negara, bahkan pemerintah daerah, harus melakukan mainstreaming isu. Tidak saja isu gender, tetapi juga isu kebencanaan. Mengapa? Karena Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote, itu orang bilang supermarket bencana. Dan urusan bencana bukan semata-mata hanya ada di BNPB. Tentara boleh nggak urus bencana? Boleh. Yang lain boleh nggak? Boleh. Ada fase tanggap darurat, ada fase rehabilitasi, ada fase rekonstruksi, dan seterusnya. Karena itu terus terang, saya mengusulkan ini karena sudah kejadian. Lampung contoh, Seroja di NTT contoh, Maluku juga sudah pernah kejadian. Bahkan bukan cuma Menteri Kelautan, Menteri Pertanian, Lingkungan Hidup, semuanya harus mencadangkan anggaran ini. Harus. Tua. Demikian. Saya kira kalau memang menjadi satu kesepakatan boleh saja, cuman yang menjadi persoalan kami ini kan ada juga pemeriksaan dari BPK. Kalau itu posnya mau ditaruh di mana? Kalau misalnya in case dalam satu periode kerja 1 tahun tidak terjadi apa-apa mau dikemanain? Karena itu tidak terserap. Nah ini mohon anunya saja. Bagi saya setuju dengan Pak Lema, ada masalah. Tapi gimana caranya posnya? Karena harus ada pertanggungjawaban. Terima kasih. Anggota Komisi 4 setuju? Pemerintah? Harus dapat, Pak. Kalau perikanan dapat merealokasikan, nah itu. Jadi kita bisa geser dari seluruh eselon dengan prioritas-prioritas. Tapi kalau merealokasikan tanpa ada kata dapat, berarti harus dibudgetkan, harus dianggarkan. Kalau tidak terpakai, bagaimana pertanggungjawabannya? Itu saja. Komisi 4 setuju? Pemerintah? Setuju.